pas juga sih. Biar front to back itu enak gitu, langsung ke back jadi nggak ada frontnya lagi. Jadi bisa langsung lompatin yang ini ya, targetingnya bisa langsung ke Aron, ke arah Ledizen ya maksudnya. Ya, Just Chi sih, dimana kayak maksud gue longnya sih, longnya Longnya yang mungkin paling penting. pasti bakal ditarget mati sama Ganmo-nya. Tapi Blacklist mau bawa siapa buat kelas lane-nya biar bisa menang match up sama Dharma? Pilihannya cuma Biron kayaknya. Karena Nggak ada lagi ya. lane-nya iya Charlotte. paling Biron. Biron Charlotte, Biron Charlotte ya. Charlotte ya. Biron sih. paling Biron. Bisa buat nangkep Lady Sun juga, buat Biron ya. Dan di sini oke sih, buat kedua tim ini pikannya cukup oke. Gue cuma lebih kayak nggak suka aja Zhang Fei-nya lepas ke Blacklist. Karena Zhang Fei sama Long juga kan best part. Dan kayaknya Mahadewa juga udah punya jawabannya. Dia pengen nangkep backlane-nya itu pakai si Ganmo. Dan juga ya main Ganmo sih. Karena kalau misalkan lu pengen nge-bypass itu, pengen kayak langsung lompat ke arah Long itu bakal berat banget. Karena Zhang Fei itu emang kayak strong frontliner. Ya strong banget. Tapi gue juga tadi nggak sadar sih, gue bilangnya nggak enak tuh gara-gara dia, gue tahu Dolia masih lepas ya. Gue nggak pikirin sama sekali tuh Dolia masih ada di last picknya, jadi masih paling nggak nih, Dolia itu masih bagus banget bagi Mahadewa sendiri. Betul, Ya betul. sebenarnya dia mereka mau bawa Dolia atau dia juga masih cukup oke sih. Karena lebih buat nge-cover juga kan, karena Lady Sun-nya juga masih ada heal juga buat Dolia. Tapi ya Blacklist mereka juga bawain draft yang not bad banget. Untuk di game yang pertama, jadi kita bakal lihat aja untuk match terakhir kita. Tim Indonesia Mahadewa versus Blacklist International. Itu dia, langsung dirusuin kayaknya dari sisi MI-nya ke arah yang core-nya doang, gak langsung ke merahnya atau mau merah sekalian. Dia ngerusuin dulu, jadi jangan Zhang Fei sama Longnya ke arah merahnya di sisi balik karena Zhang Fei punya smite. Jadi kayak bakal diadu trade-nya aja sama Crimson Golem-nya. Ya, counter invade aja sih, ini dari Blacklist-nya udah sadar gitu ya bakal di-invade. Jadi bakal langsung ngelakuin counter invade. Dan nggak bisa di-secure harusnya karena punya smite ya dari Blacklist. Ya dua lagi, dua-duanya ke sana ya, yang punya smite ya. Jadi agak sedikit berat buat kontesnya ya. Jadi paling nggak tukeran, jadi bukan advantage yang gede banget bagi Mahadewa untuk ambil yang belakang tadi. Dan sekarang kayak kalau misalnya tim-tim yang bawa Lady Sun juga ya, ini bakal fokusnya dari mid duluan sih sebenarnya. Jadi sekarang emang udah ada shifting juga ya dari landing phase-nya. Dan fokus di area bawah juga memang Asherity yang bakal nahan laju minion biar nanti bakal enak juga kayak nge-clear nih. Ditabrak dong sama Golden Kite terpaksa nge-flash ke belakang tadi ya. Dan masih bisa flash, paling nggak masih bisa survive, hampir aja kelempar lagi dari couple blades-nya. Tapi Main bagus sakit. banget, karena dia dipaksa recall juga. Pas tadi kalau dibonyokin. Karena di sini Zhang Fei emang ngasih shield tapi nggak nge-heal ya. Dan ini lumayan cicil pelan-pelan mungkin towernya. Paling nggak sepertiganya hilang udah bagus ya. Next round-nya bisa nambah lagi. Emi di tengah juga masih dipaksa buat di take down. Mungkin bisa-bisa hati-hati aja Emi ya. Dia ngejaga sendirian soalnya, selagi Ganmo-nya lagi rotasi. Ya, dia masih punya Conductor of Soul sih. Cuman ini yang gue liatin dari tadi, ya farm lane-nya oke lagi di-press sama Mahadewa. Tapi Chemi-nya nih atau Chami ya. Chami itu menang banget sama Mons. Monsnya masih level 3, Chemi udah level 4. Dari tadi Mamonnya ke press banget, belum ada kayak sinyal bantuan juga ke arah Mons. Dan dari tadi kayak dari Dunnya atau mungkin Ledizen-nya, ini mainnya ke atas gitu buat matiin Mons. Itu dia. Ledizen dari Aron ya. Ini yang bikin berat sih, tanpa Ledizen Baywana udah kalah, ditambah dengan rotasi dari Ledizen yang bikin bagus banget. Iya, itu bagus banget sih karena nggak ada yang, mungkin nggak expect juga ya dari Mons, tapi di area bawah NX-nya bakal coba untuk menahan Golden Kite aja, masih bisa dipoke balik sama Golden Kite. Jadi NX juga masih main safe di sini karena mereka tahu juga yang mereka lawan adalah Zhang Fei, yang dimana Zhang Fei juga udah punya outburst. Jadi hanya ngepok aja dari posisinya NX di area bawah. Selama dia nggak kepick up masih safe sih Ilhan. Iya, ini harusnya emang dari Augran-nya ini lebih sering perhatiin Mons ya. Karena Mons nih entah dia nggak nge-call, nggak manggil buat di-protect atau mungkin dibantuin lane-nya. Karena di push-nya bener-bener rame tower dari tadi. Di belakang banget tuh mau ditabrakin. Emang bener-bener kepres sih jadinya. Apalagi juga cuman Biron ya, emang Ledizennya ke atas mulu. Dia lebih pilih ke rotasi ke atasnya, sedangkan Ganmo pilihnya ke bawah. Jadi emang atasnya udah pasti bonyok, Ganmo-nya nggak di sana soalnya. Mungkin karena di bawahnya lumayan aman juga kan, bawa Zhang Fei kan di sini. Ya jadi emang relain Dharma-nya bonyok ya. Iya. Bakal susah sih kayaknya buat Mons, jadi mungkin dia harus agak main sedikit pasif ya, deket daerah tower aja. Supaya nanti gak bakal ke pick off yang buat yang kedua. Ya, bahkan kayak sepatunya juga udah defense buat physical dan kayaknya dari Mahadewa bakal nabrakin ke arah tower ya Nino. Bad offensing ya. Actually siap-siap lempar couple blades yang enhance. Hampir. Buka langsung Infinite Festus-nya. Hampir bisa fatal banget. Langsung aja tadi Freshly Force ya dari Acurity. Dilemparin. Paling nggak dia bisa bonyokin lagi sih. Cuman ada Ledizen yang kali ini nge-defend juga ya. Dia lepasin tengahnya, udah nganggengin atasnya. Karena atasnya udah menang juga Baywannya. Jadi kali ini dia ke bawah buat nahan aja. Karena satu ronde lagi tuh hancur itu. Setengah SP udah tower dari sisi bawahnya. Ya dan ini masih belum bisa nahan Dun juga ya untuk di area early. Memang harus agak main sabar juga dari
Ogran. Sementara pergerakannya Jasi ini udah mulai masuk ke area objektif Tyrant ya. Bakal dikontes kayaknya. Ini bahaya banget. Ini outburst-nya dibuka, langsung ada chance buat lompatin Yep, tapi Yep-nya survive. Dan posisi Tyrant masih agak sedikit lama, setengah SP dia pengen ngadu karena Yep. Dan Yep-nya di take down. Tyrant sedikitnya bakal di-smite. Masih aman buat Emi. Jadi ada chance buat menangin fight dengan buff Tyrant, dapetin skill Kazang Fei juga. Diusir mundur, Enix yang nge-flash ke depan. Dapetin 1 kill, bakal dapetin kill lagi karena Chemi bisa Chemi ya. Masih bakal mati duluan Chemi. 2 itu down lagi tambahan. Total 3 plus 1 outer tower. Yang bakal jadi advantage juga invasi sekalian. Mereka menang banget dari sini. Iya, karena emang dapet Tyrant juga ya. Dapet Tyrant, abis itu Mamonnya juga dari Mon langsung teleport. Dia langsung ngebantuin juga ke bawah. Gue pikir tadi Blacklist dia punya rotasi yang oke banget. Dimana Aaron kan fokus buat nemenin si Chemi mulu kan. Tapi dia manfaatin buat kayak ke-press si Mons. Terus di teleport tuh dia ambil sama Aaron. Jadi kayak kalau misalkan di-press di bawah pun Aaron bisa nge-backup. Jadi kayak pengennya tuh menangin lane class lane, menangin lane farm lane. Cuman karena ini diambil karena punya Conductor of Soul ya. Jadinya kayak warnya dimenangin semua sama Mahadewa ketika dari si Emi juga dapetin Tyrant-nya. Wah itu kelas banget sih. Enix juga benernya cukup low tadi ya. Iya, tapi statementmu langsung dijawab sih, No. Karena tadi kan kita taunya memang kalau misalnya Enix nih main long tuh bakalan galak banget kan. Dan dijawab juga sama Enix, permainan agresif yang bagus banget. Meskipun kayak lumayan beresiko ya, karena posisi Chemi-nya tadi masih punya force preservation juga, masih punya shield. Tapi masih bisa di backup juga sama Emi, jadi masih ada trade yang ditahan sama pemain-pemain dari Mahadewa. Jadi Blacklist-nya yang rugi banget. Berani banget sih nge-flashnya ke depan tadi ya. Dan dia akan nabrakin ke atas juga tuh kayaknya Dharmanya masih dipaksa buat nahan Tirian. Dan Chas yang dikejar sama Emi. 3 pemain dia pengen kalah Golden Kite targetnya. Masih dia Infinite Freshness. Dipakai buat lari aja ke belakang. Flashnya cooldown soalnya dia agak bahaya kalau dia gak make ultimate-nya langsung tadi. Dan dia bakal nge-clear karena bawahnya udah lepas ya. Mereka pengen atasnya sekarang. Jadi Lady Sundry Enix-nya tukeran aja. Tapi artinya trade di mirror sama pergerakan dari Blacklist sendiri. Ya, tapi ini bakal jadi tower kedua buat Mahadewa ya. Ya pengen di-trade aja sama tim Mahadewa. Belum ada yang dapat mid lane, selama nggak ada dapetnya nggak apa-apa sih. Mereka juga bisa dapetin objektif kayak Overlord di saat Tyrant lagi cooldown. Jadi di sini sebenarnya ya Mahadewa lagi nggak menang-menang banget sih. Dari segi pressure tower oke mereka menang, mereka bisa memegang zona mapnya lebih luas lagi. Tapi dari network ini masih bisa disamain sama Blacklist. Ya networknya masih jauh dipegang Blacklist juga sih. Meskipun kayak masih bisa dikejar harusnya sama Mahadewa. Mungkin dengan satu teamfight tapi outburst dibuka. Dan mundur Assurity kali ini, flash mundur ke belakang. Tapi Mons datang mau menyelamatkan pemain dari Mahadewa. Sementara porsi Enix bakal coba dikejar oleh seorang Justy. Kali ini di area depannya bertahan cukup lama, tapi Chas masih bisa mundur ke area belakang. Enggak ternyata, bakal coba dikejar, masih mau lebih dari Mons, tapi memberikan nyawa yang lebih ke arah pemain-pemain Blacklist. Sementara Yep bakal coba untuk ngezoning aja satu buah Crimson Golem masih bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Blacklist. Ini banyak ini. Truth mantranya bagus sih dari si Monse ya. Dia dapat momennya, dapetin 3 orang langsung ditonjok ke arah belakang. Jadi itu yang dilihat dari mungkin Mahadewa kayak nyuekin Mons karena emang dia yang dipakai dari Dharma bukan karena pengen dominasi lainnya. Yeah. Dia fokus ke arah Enix biar Enix yang main juga. Tapi Dharma tuh kalau misalkan dia kalah gold, dia masih bisa bikin momen. Truth mantra yang bakal berguna. Iya, itu dia mantranya bagus banget. Dari Juicy di cancel recall-nya dialangin sama kapal blitz-nya. Dari Ganmo juga Assurity ya. Dan masih dari Enix yang perlu sabar dulu, Austin-nya nggak kena untungnya. Agak sedikit bahaya kalau keangkat tadi. Dolia masih di belakang, Yep-nya masih bisa ngelindungin juga. Dan pressure dari Overlord Wave meskipun emang belum ini ya, belum enhance ya. Lumayan banget buat dipakai. Jadi semua outer tower-nya udah lepas di sini, udah hilang. Tapi Mahadewa mainnya pressure-nya gila-gilaan sih ini. Bener-bener gak ngasih apa celah sama sekali ke arah Blacklist. Mereka pressure semua ngambil ke arah tower di area bawah. Ya, setuju banget sama yang udah dibilang sama Cimo, di mana mereka udah bisa manfaatin sama kayak tim-tim lawan juga pastinya. Di Viking kan sakit banget. Kapal Blitz yang enhance. Dan damage yang sakit dari Enix juga. Dapat 1 kill, Aaron dipaksa buat flash keluar. Kapal Blitz-nya dan outburst-nya. Tapi teman-temannya udah lari ke belakang, jadi dia sendirian kejar ke arah Assurity. Mati dari Assurity-nya, towernya masih ada, jadi susah banget buat ngejar. Towernya hancur, Enix-nya perlu hati-hati dengan framing bomb di flash ke sama. Golden Kite yang artinya flash-nya malah dipanis dengan Mons yang ada di sana. Miskalkulasi yang fatal banget dari Golden Kite sendiri. Ya itu emang dari Truth Mantra gak sempat buat Infinite Fastest juga. Ya meskipun Assurity-nya keculik. Tapi di sini Mahadewa tuh yang kayak mungkin ngelanjutin tadi, di mana pressure-nya kata Mo-Chan ini bener-bener kayak kerasa banget dari Mahadewa. Dan juga emang permainan Lady Sun yang dia milikin gitu ya, dengan milih Ganmo juga sebagai pressure, sebagai damage. Itu kayak berhasil diutilize dengan sangat baik sama Mahadewa. Dan Blacklist kayak susah banget
buat nanggepinnya. Padahal mereka dapat hero yang lumayan kuat banget kayak Zhang Fei buat frontline. Kayak nggak dianggap gitu. Semuanya damage-nya ke Aron, ke Golden Kite itu masuk semua. Outburst-nya telat sih, timingnya gak pas banget. Tapi kali ini dari Blacklist cuma mencoba untuk mengamankan satu aja Crimson Gome-nya, tapi masih bisa diamankan sama Enix harusnya. Dan sekarang dari Mahadewa, ini yang bagus adalah Mons-nya sih. Timing dia masuk untuk nge-follow up meskipun posisinya kayak terlambat, semua resource skill yang dimiliki sama pemain-pemain Mahadewa udah gak ada. Tapi lagi-lagi seperti yang Lihan bilang, timing untuk dia Truth Mantra tuh penting banget. Dan tadi langsung Golden Kite jadi korban yang kedua karena korban pertama itu udah ada kejadian di mid kan. Dan sementara Mahadewa menang dari map controlnya sekarang. Blacklist International mereka dipaksa untuk dipukul mundur. Itu dia. Jadi emang flashnya yang maju ke depan sih. Jadi dia pengen ngejar Enix ya. Iya. Pengen banget nge-flaming bomb sekali lagi. Tapi Dan timingnya posisinya tuh pas Juicy. Hati-hati Juicy-nya sendiri. Ada Chami yang datang dari samping dan Chasnya juga ngikutin. Mereka pengen ngejar outburst-nya di dodge sama Enix dengan flashnya dari posisi Chami yang akhirnya mati duluan. Infinite Passage-nya landing ke depan. Bisa diajar kah? Nggak bisa, masalahnya posisi dari Enix yang mati duluan dan Golden Kite masih sangat free. Golden Kite dilepas sama Mons. Wow. Dan terus mantra yang krusial banget dari Mons. Indah sekali. Satu hero tambahan lagi kill dan 4 hero down. Pembukaan ke arah Golden Kite-nya. Truth Mantra, perfect. Perfect banget. Emang kematian Enix doang, tapi gak masalah sama sekali. Itu bagus banget sih, Truth Mantra juga kena ke arah si Golden Kite. Tapi itu di akhirnya, tapi di awal sebenarnya Blacklist buat nge-engage-nya oke banget. Dia tuh tapi kena dodge aja sama flash. Kalau misalkan dari Enix gak punya flash, mungkin bakal mati lebih awal buat Enix. Kalau kita perhatikan replaynya gitu ya, tapi itu bakal di dodge pas di bagian sini. Terus akhirnya 3 frontline-nya masih main banget. Terus couple blades-nya juga connect. Masih ada Infinite Furnace. Semuanya di-invest buat ngambil Enix doang. Dan dia lupa, masih ada Dharma. Yang tugasnya juga berhasil nyulik ke arah Golden Kite. Jadi itu kayak nguntungin Mahadewa banget. Ya eksekusinya sempurna banget ya buat Mahadewa. Meskipun kayak Enix-nya tumbang, nggak masalah nggak ada damage dealer. Tapi trade-nya masih jalan dari pemain-pemain Mahadewa. Karena trade-nya jadi bener-bener untung banget buat Mahadewa. Sama-sama ditukar farmland untuk farmland. Dan Blacklist ketika udah nggak punya Golden Kite, udah pasti mereka bakal disengage untuk fight-nya. Dan sekarang mereka punya buff Terran, mereka bisa perang lagi nih. Manfaatin buff Terran-nya. Lagi kuat banget. Dan gue setuju sih, emang gara-gara ini ya, gara-gara Zumalihan, gara-gara Accelerating-nya. Kapal Blades-nya nyusahin banget. Dia punya pressure, dia ngelemparin kapal Blades-nya aja. Ini Primal Bond sebenarnya, tapi mereka bakal gas lagi dari Zhang Fei di belakang yang punya Smite. Agak bahaya sebenarnya. Dulu juga punya Smite, lawan 2 Smite dan Primal Bond ya. Dilepas aja, di reset aja, mereka nggak mau ngambil risiko yang terlalu dalam. Yeah. Karena emang ketika lu tuh main Zhang Fei dan lu kayak nyuruh Zhang Fei buat engage. Kayak tadi kan dia kan buat engage ke arah Enix kan. Jadi lu gak punya Leaping Savior lagi. Dimana itu bakal nguntungin buat Accelerating karena dia punya couple blades semua. Iya, setuju. Jadi kayak banyak banget sebenarnya ini ya, resource skill yang bisa dibuka sama main-main Mahadewa. Dan sekarang Mons mencoba untuk ditahan sama Chas dan juga Jessie. Cuma posisi dari Charity juga cukup safe di area kanannya, jadi masih bisa ada couple blast lagi-lagi yang di-enhance oleh Charity untuk ngasih ancaman ke arah pemain-pemain Blacklist. Dipaksa untuk mundur aja, dan Mahadewa harusnya dalam waktu 12 detik lagi mereka bisa coba untuk mendapatkan objektif ke arah Overload. Cuma kayaknya bakal di zoning dulu sih sama seorang Chas. Ya, dan kali ini juga dari arah tim Mahadewa bakal coba untuk main di makro ya, kayak biasa ya. Mahadewa ini emang makronya benar-benar luar biasa, apalagi mereka full Indonesia. Mereka buat komunikasinya itu bagus banget, dan 3 orang bakal recall karena dia pikir tuh dari tim Mahadewa bakal ngambil Overlord yang ke enhance. Tapi sebenarnya tuh lebih oke buat Tyrant kali ini, tapi kayaknya bakal coba untuk dimainin dulu makronya, kayak si Dharma yang nge-push barrier ke bawah, biar pemain dari tim Blacklist itu ada yang defense tidaknya. Ya itu dia, jadi mau recall cancel ya, jadi agak lama ya. Dharma udah dapet tower duluan dan ngedorong banyak banget. Sekarang Dharma yang join, Gironnya belum bisa join. Agak ketinggalan, paling nggak 1 step behind posisinya, dan dia bisa mancing Overlord duluan, nyari angle. Dharma nyari angle buat long-longnya, bakal dilompatin long! Gak bisa Aron tapi yang didapetin. Infinite Passage masih keluar, dan posisi terus mantra gak kena long. Longnya masih aman, dan posisi dari Lady Sun dari Enix sayangnya mati duluan. Golden Kite masih di depan, Golden Kite bisa mati. Mons lagi-lagi jadi play yang bagus banget. Monsnya masih bakal dikejar, bahkan dia bisa lari. Monsnya akhirnya mati. Tapi posisi Accelerating ingin ngelawan 2 hero udah down. Emi-nya bahaya banget, posisi Ayepnya keluar, dan Emi nahan sendirian 3 pemain Emi. Terlalu aman, masih punya Blood Rage bahkan di arah Emi-nya. 2 untuk 2, tapi kondisinya nggak jelek-jelek sama sekali buat Blacklist-nya. Ya ini war yang cukup buruk sebenarnya buat tim Mahadewa, karena Mons dapatnya Aron. Oke lah dapat mid lane, tapi Golden Kite-nya masih bisa ngehit. Akhirnya Golden Kite mati, tapi bayarannya lumayan banyak ya. Dimana Accelerating kayak emang udah harus disengage sih, tadi harus udah cabut banget. Karena emang dia nggak bisa kepisah. Yang Emi-nya ke tengah, terus dari Dolia, Yep sama si arah
Axiority itu harus balik lewat kiri. Dan ini sebenarnya Mon dapetin satu karena Infinite Fastness. Ini nggak bisa langsung, Enixnya ketangkap di belakang. Tuh dia kena outburst kayak atau gimana, gue nggak tahu kenapa dia ada di sana. Itu dia kayak offside sebenarnya buat Enix. Iya. Di pit buff ya, jauh banget. Soalnya dia posisinya kayaknya kedorong sih itu. Dan langsung disusulnya sama si Chemi kan. Sama Chemi, terus udah nggak bisa di cover juga sama main Mahadewa juga. Dan udah posisinya kalau misalnya udah nggak ada Enix, ini Axiority udah nggak bakalan bisa dapetin space yang jauh banget di belakang untuk ngeluarin couple blades-nya. Dan Emi pun tadi posisinya juga agak jauh di area mid, jadi emang susah dari Mahadewa, mereka emang harus disengage ketika mereka tahu Monsnya udah nggak di depan, udah nggak ada Enix juga. Dan sekarang Overlord bakal coba dikontes kali ini, Outburst dibuka, mengusir pemain-pemain dari Mahadewa, tapi itu dia langsung diamankan oleh Blacklist. Sementara kali ini ada satu Infinite Fastness, masih bisa di positioning. Tapi Emi menahan 1, 2, 3 pemain, bahkan kali ini mencoba untuk bertahan. Tapi Jamie terlalu kuat di area depannya, maka coba dikejar. Masih ada Jesse juga menahan ke seorang Axiority. Mons menyelamatkan hidup dari Enix. Masih mau lebih kali ini dari Mahadewa, bakal coba dikejar. Jesse terlalu kuat, masih punya Wind Slash juga. Tapi damage dari Couple Blades. Seorang Axiority double kill diamankan. Dan Blacklist International kehilangan 3 pemain secara cepat. Gak logis, Couple Blades, Axiority. Mereka bakal dapetin Tyrant. Sebenarnya gue hampir berpikir, ini kesalahan Mahadewa, mereka nge-start ke arah Overlord-nya. Tapi malah jadi kerugian karena dipaksa terus sama Blacklist. Chemi itu bener-bener kayak ngejar-ngejar Enix terus. Dan yang lain Mahadewa tuh kayak coba untuk nyelamatin. Dan Mons gak punya flash tadi. Jadi follow-up-nya cukup lama banget. Dia pengen nangkap orang, tapi dia gak bisa nge-combo pakai flash. Yang dimana ini ngebuat war yang sangat lama banget. Dan gue heran ya, Blacklist gak stop. Mereka gak berhenti di phase itu, dan akhirnya malah jadi tumbang satu persatu gara-gara Couple Blades. Gila, Dari Gunmo. Sakit banget enhance-nya. itu 4 bar loh. Iya, 4 Dunia bar. gila sih. Stacknya udah gede itu, stacknya udah gede banget. Udah max stack juga kayaknya. Dan dia dapetin buff biru sekalian dari Gunmo ya. So ini bakal bagus banget buat dia ngelempar-ngemparin Couple Blades lagi. Dan mereka bakal nge-clear dulu, karena PR mereka nge-clear offroad dulu ya, gak masalah. Dari CM itu tuh emang udah pasrah nyari left field doang gitu. Dia lari lagi sekat banget, begitu dia maju langsung dapet left field, jadi kayak dia nyari left field aja. Tapi Dan emang sekarang jadi buruk banget kondisinya, bakal di-push. Balik, Chemi lagi di belakang, dia pengen banget ompatin. Dan ada turun mantel, hampir aja. Gak bakal itu mantel maksudnya. Dari arah samping, Chemi nemuin kill ke arah Enix, itu yang ditakutin. Emi-nya dikejar, sekarang Emi bentuk lari. Masih ada Blood Rage, masih bakal ngadu sama Chemi ya. Dia bakal reset dulu karena Mons, pingin karena Aronnya gak mati. Malah Mons yang gak bisa kabur dan Axiority juga. Dikejar sama Juicy, somehow jadi bencana banget. 3 hero down dan mereka gak dapetin 1 kill pun. tadi itu yang baru aku mau sebut sih sebenarnya. Ini yang bisa nge-cover Enix tuh cuma Mons doang. Karena posisinya Axiority itu bakal jauh banget ngambil sisi lain. Dan sekarang Blacklist International, mereka mau push ini sampai ke area tower high ground. Mulai berjalan dari minionnya, sudah mulai masuk dari landing managementnya. Tapi apakah posisi dari Yep bersama dengan Emi masih bisa untuk nge-cover? Path of Facing mulai coba dibuka, menahan minion yang berjalan. Tapi Emi terkena damage terlalu besar. Dan sekarang Blacklist International mengembalikan keadaan. Tapi sepertinya masih bisa tahan, enggak ternyata. Game yang pertama jatuh ke tim Blacklist International. Wah.